Nikki's remaja, Sabramon, Pangolin Hida. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat. Apa kabar? Luar biasa. Oke teman-teman, pada siang hari ini kita berkumpul di kelas ini untuk melaksanakan KTPC. Jadi tema yang akan saya bawa pada KTPC hari ini adalah tentang sakramen panggilan hidup. Namun sebelum kita memasuki KTPC inti kita, adalah kita meregangkan otot-otot kita, melepaskan otot-otot kita dengan bergoyang. Yang mau memimpin doa? Saya. Oke, boleh silakan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, teman-teman, pada hari ini kita akan membahas tentang sakramen panggilan hidup. Kita tahu dalam gereja Katolik terdapat 7 sakramen yang dimana dalam sakramen-sakramen tersebut digolongkan menjadi 3. Apa aja teman-teman? Sakramen inisiatif, sakramen penyembuhan, dan sakramen panggilan hidup. Teman-teman tahu nggak dalam sakramen panggilan hidup ini ada apa aja? Ada 2. Oke, apa aja? Sakramen perkawinan dan Oke, teman-teman, sebagai orang Katolik kita memiliki panggilan hidup kita masing-masing. Ya, dalam sakramen tergolong 2 tadi, yakni imamat dan sakramen perkawinan. Oke, dalam sakramen imamat ini apa bisa diartikan dengan hidup selibat, mempersembahkan diri kepada Tuhan untuk melayani Tuhan. Dalam sakramen perkawinan, kita akan membina sebuah rumah. Oke teman-teman, sebelum kita memasuki KTPC atau materi inti kita akan menyimak sebuah cerita terlebih dahulu. Siapa salah satu dari teman-teman yang berkenan untuk membacakan cerita ini? Saya. Pada tahun 2000 bulan Juli suami saya. Setelah menyimak cerita tadi, ada beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab dari pertanyaan tersebut. Yang pertama, apa yang membuat ibu itu sedih berkepanjangan, teman-teman? Hal pertama yang membuat ibu sedih berkepanjangan adalah suaminya meninggal. Yang kedua itu ketika dia mau menjemput anaknya di sekolah, namun anaknya sudah tidak ada di sekolah. Ini juga membuat ibu sedih berkepanjangan. Oke, baik. Lalu apa yang membuat ibu tersebut tersadarkan? Yang membuat ibu itu sadar setelah anak sulungnya pulang sekolah, dia menanyakan kepada ibunya, menanyakan adiknya, terus dia ingin memberikan permen kepada adiknya, tetapi adiknya belum ada di rumah. Itu yang membuat ibunya sadar. Oke, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, apa yang kemudian dilakukan oleh ibu tersebut? Yang dilakukan kemudian oleh ibu itu dia berdoa kepada Bunda Maria. Oke, beri tepuk tangan teman-teman. Oke teman-teman, jadi benar-benar dari cerita yang telah kita simak tadi, mungkin pengalaman kehilangan anak yang dialami oleh ibu tersebut membawa sebuah hikmah, yaitu ia bangkit dari keputusasaan yang mendera hidupnya setelah ditinggalkan suami tercinta. Ia merasa hidupnya tidak bermakna, tidak berharga, dan tidak berguna. Tetapi setelah peristiwa anaknya hilang karena egoisme dari ibu tersebut, ia pun tersadarkan dan kembali bersemangat atas dasar kasihnya kepada anak-anaknya yang masih kecil itu. Dari peristiwa tersebutlah ibu tersebut menemukan makna hidup yang sebenarnya. Ia ingin bekerja keras untuk kebahagiaan keluarganya. Ia mau menjadi saluran berkat bagi anak-anaknya yang sedang bertumbuh dan berkembang. Oke teman-teman, berkaitan dengan sakramen imamat, kita
membiara. Sebelumnya teman-teman sudah pernah dengar hidup membiara? Sudah sering kali dengar ya? Tapi apakah teman-teman memahami makna dari hidup membiara tersebut? Tidak. Oke. Arti dan makna hidup membiara sendiri ialah merupakan ungkapan hidup manusia yang menyadari bahwa hidupnya berada di hadirat Allah. Agar hadirat Allah bisa diungkapkan secara padat dan menyeluruh, orang melepaskan diri dari kesibukan hidup dan segala urusan membentuk hidup berkeluarga. Oke, selanjutnya inti hidup membiara. Hidup membiara sendiri adalah tuntutan dari setiap orang Kristen. Maksudnya ialah persatuan dan keakraban dengan Allah atau dengan Kristus. Tanpa keakraban ini, maka kehidupan membiara sebenarnya tak memiliki suatu dasar. Dalam Lumen Gentium artikel ke-42 disebutkan bahwa semboyan klasik hidup membiara ialah mengikuti jejak Tuhan Yesus Kristus atau meniru Kristus, yang ditafsirkan sebagai meneladani bentuk kehidupannya. Dari hidup membiara sendiri ialah ia mempersembahkan diri seutuhnya untuk melayani Tuhan. Ia membebaskan diri dari segala hal urusan duniawi termasuk berkeluarga. Oke teman-teman, dalam kehidupan membiara sendiri terdapat 3 macam kaum. Yang pertama yakni kaum kemiskinan. Dalam kaum kemiskinan ini, orang yang tidak hidup membiara meninggalkan harta benda duniawinya, meninggalkan hubungannya dengan keduniawian untuk bersama Tuhan, di mana ia hendak menjadi seperti Kristus dengan sukarela melepaskan haknya untuk memiliki harta benda. Dalam kitab suci kita juga sering baca atau mungkin juga sering kita dengar bahwa ketika meninggalkan Yesus, murid-muridnya meninggalkan segala harta benda, meninggalkan orang tua dan keluarganya. Yang kedua adalah kaul ketaatan. Kemerdekaan atau kebebasan adalah milik manusia yang sangat berharga. Dengan kaul ketaatan, orang memutuskan untuk taat seperti Kristus, melepaskan kemerdekaannya dan taat kepada pembesar, atau meletakkan kehidupannya di bawah kehendak pembesar atau hierarki gereja, di bawah pimpinan dari kongregasinya demi kerajaan Allah. Yang selanjutnya adalah kaul kemurnian. Kaul kemurnian ini berarti menyerahkan diri secara utuh kepada Kristus, yang dinyatakan dengan meninggalkan segala-galanya demi Kristus dan terus-menerus berusaha mengarahkan diri kepada Kristus, terutama dalam hidup doa. Nah, panggilan hidup yang kedua adalah panggilan untuk berkeluarga atau panggilan untuk menikah, yakni melalui sakramen perkawinan. Dalam kitab hukum kanonik atau KHK nomor 1055 paragraf 1 dijelaskan bahwa perjanjian perkawinan dengan seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antar mereka persekutuan seluruh hidup yang menurut ciri kodratinya terarah pada kesejahteraan suami istri, kelahiran dan pendidikan anak antara orang-orang yang dibaptis oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen. Oke, tujuan dari perkawinan sendiri, seperti yang telah dijelaskan tadi dalam Kanon 1055 juga telah disebutkan bahwa tujuan perkawinan Katolik ialah kesejahteraan suami istri, prokreasi atau kelahiran anak, dan pendidikan anak. Maka keliru bila seorang Katolik menikah tetapi ingin child free. Istilah itu sekarang beberapa waktu yang lalu mulai viral. Ada tokoh yang memutuskan child free, tidak memiliki anak. Tetapi dalam gereja Katolik, tujuan menikah adalah salah satunya untuk memiliki anak. Sifat dari perkawinan Katolik sendiri ialah monogam atau hanya satu pasangan, kalau banyak pasangan poligami. Dan yang kedua adalah tak terceraikan. Oleh
Marilah kita berdoa, kita akan mendapatkan Yesus Kristus dan Roh Bapa dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.